Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang epidemiologi pencegahan penyakit campak. Berikut ini nama anggota kelompok yaitu Yunita Kumilaila, Dewi Oktaviani, Herliani Rahmaniasari, dan Khairun Nisa. Triad epidemiologi campak terdiri atas 3 yaitu agen, host, dan lingkungan, di mana yang berperan sebagai agen adalah virus campak genus Morbillivirus golongan Paramyxovirus. Yang berperan sebagai host adalah manusia, semua orang yang belum pernah menderita campak dan belum pernah imunisasi campak. Sedangkan lingkungan yang termasuk dalam epidemiologi campak adalah daerah tertutup. Pada daerah iklim sedang, campak timbul terutama pada akhir musim dingin dan pada awal musim semi. Di daerah tropis, campak timbul biasanya pada musim panas. Pencegahan Primordial Prevention. Sasaran dari pencegahan primordial adalah anak-anak yang masih sehat dan belum memiliki resiko yang tinggi agar tidak memiliki faktor risiko yang tinggi untuk penyakit campak. Edukasi kepada orang tua anak sangat penting perannya dalam upaya pencegahan primordial. Tindakan yang perlu dilakukan seperti penyuluhan mengenai pendidikan kesehatan, konseling, nutrisi, dan penataan rumah yang baik. Primary prevention. Primary prevention ini mencakup 5 level prevention, yaitu pencegahan. 5 level pencegahan ini pertama ada health promotion atau promosi kesehatan. Promosi kesehatan dapat dilakukan dengan memberikan edukasi campak, pendidikan, dan latihan mengenai pengetahuan mengenai campak. Contohnya seperti penyuluhan dan seminar tentang penyakit campak tersebut. Yang kedua, ada specific protection atau perlindungan spesifik. Perlindungan spesifik agar tidak terkena penyakit campak yaitu dilakukan vaksinasi campak atau short vaksin, diberikan secara rutin kepada bayi yang berumur 9-15 bulan. Berikutnya adalah secondary prevention. Yang termasuk dalam secondary prevention yaitu early diagnosis and prompt treatment atau diagnosa dini dan pengobatan tepat. Untuk diagnosa dini, kita dapat melakukan deteksi faktor-faktor yang menimbulkan gangguan dan gejala-gejala abnormalitas pada penyakit campak. Sedangkan untuk pengobatan tepatnya, penderita campak tanpa komplikasi dapat dirawat secara rawat jalan. Diperlukan istirahat di tempat tidur dan kompres dengan air hangat bila mengalami demam tinggi. Sedangkan pasien yang rawat inap perlu diperhatikan dengan memperbaiki kebutuhan cairan dan pemberian vitamin A secara rutin dan berkala. Selanjutnya yaitu tertiary prevention. Disability limitation. Pada dasarnya, penyakit campak tidak memberikan atau membuat penderita menjadi cacat pada bagian tubuh tertentu. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi jika penderita mengalami penyakit campak dan disertai dengan infeksi oleh agen lainnya. Rehabilitation. Pada dasarnya, penyakit campak tidak memberikan atau membuat penderita menjadi cacat pada bagian tubuh tertentu, akan tetapi dapat melakukan rehabilitasi sedini mungkin bagi penderita yang mengalami kecacatan. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.